Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat. Dan di video kali ini kita akan bahas lagi ya saham value stock, yaitu saham auto yang menurut saya kinerjanya mulai ada tanda-tanda pemulihan kinerja gitu ya. Dan kalau kinerja di kuartal 1 2022 ini dipertahankan, saya rasa saham ini calon beggar gitu ya untuk tahun depan. So, seperti apa pembahasannya kita akan bahas lebih dalam, tapi sebelum itu teman-teman subscribe dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video seperti ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Baik, langsung aja teman-teman kita langsung bahas sahamnya ya. Kita pindah ke layar monitor dan di sini adalah saham Astra Auto Parts ya, kode saham auto. Kita akan bahas dengan data-data yang ada, kinerjanya seperti apa, keuangannya, prospek, dan valuasinya. Jadi, di gambar ini itu selain logo ya, ini ada dua gambar yang menarik yang bisa kita jadikan gambaran gitu ya, bahwa bisnis dari Astra Auto Parts itu mencakup dua ya, ada manufaktur, ada perdagangan. Salah satunya adalah shop and drive kalau perdagangan. Jadi kalau teman-teman familiar dengan ganti aki terutama ya, kalau saya itu biasanya ke shop and drive. Lalu untuk manufaktur ya tentu saja ya, mereka memproduksi barang-barang yang berkaitan dengan spare part kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Nah, kita mulai dari sekilas perusahaannya ya. Jadi Astra Auto Parts ini adalah perusahaan komponen otomotif ya, komponen otomotif. Dan saat ini mereka itu memproduksi dan mendistribusikan. Makanya tadi di depan ada gambar manufakturnya, pabriknya, dan shop and drive, perwakilan dari bisnis perdagangannya dia. Dengan kendaraannya itu adalah roda 2, artinya motor dan mobil. Jadi mereka itu memproduksi bukan hanya mobil, selama ini kita tahunya mobil ya mungkin ya, tapi mereka juga memproduksi untuk spare part kendaraan roda 2. Astra Auto Parts ini sudah berdiri dari tahun 76, dulu awalnya PT Alfa Delta Motor ya, lalu berubah dan akhirnya IPO di tahun 98 dengan nama Astra Auto Parts, kode sahamnya Auto. Jadi sudah cukup lama teman-teman ya, Auto ini ada di Bursa Efek Indonesia. Nah ini yang tadi ya, jadi perusahaan ini memang punya dua lini bisnis utama ya. Yang pertama adalah manufaktur, yang kedua adalah perdagangan. Ya, kalau ngomongin manufaktur, mereka punya 4 unit bisnis, punya 20 perusahaan yang terasosiasi gitu ya, dan punya banyak banget ya, 32.000 karyawan. Jadi bisa dibilang pabriknya itu, perusahaan ini padat gitu ya, padat karya, karena karyawannya banyak, terutama kalau misalkan kita ngomongin pabriknya, itu sudah pasti banyak sekali tenaga kerja yang terserap di industri ini. Pelanggannya ya macam-macam, meskipun Astra itu identik dengan Astra Toyota atau Astra Daihatsu ya, tapi mereka juga memberikan servis untuk brand-brand di luar dua tadi ya, di luar Toyota dan Daihatsu. Mereka ada kerjasama dengan Honda, Hyundai ya, Mitsubishi. Kalau Mitsubishi itu kata mertuaku bilangnya adalah Mitsubishi, jadi bukan Mitsu tapi Misu gitu, karena beliau pernah di Jepang. Kemudian Mercedes-Benz juga menggunakan spare parts dari auto juga, jadi bermacam-macam sebenarnya gitu ya, bukan hanya untuk Astra tapi juga untuk brand-brand yang lain. Kemudian untuk di bidang perdagangan gitu ya, di bidang perdagangan mereka itu melayani bisnis domestik dan internasional dan retailnya. Retailnya tadi ya, yang shop and drive, mereka itu juga mengekspor gitu ya, mengekspor hasilnya itu ke banyak negara teman-teman, di kawasan Afrika, Amerika, Europe, Timur Tengah, Asia sudah pasti ya, Asia. Jadi mereka sudah mengekspor ke banyak negara dan kawasan gitu ya. Dengan total itu mencapai 40 negara yang sudah menjadi tujuan ekspor produk-produk Astra Auto Parts. Ini sekilas bisnis manufaktur ya. Di manufaktur itu mereka produksi apa sih ya? Mereka memproduksi perlengkapan untuk mobil kendaraan roda 4 maupun motor kendaraan roda 2. Ada engine parts ya, ada untuk body dan chassis, untuk spare part elektronik, spare part transmisi. Jadi kompleks sebenarnya ya, produk-produknya mereka itu cukup banyak. Hanya memang yang kita kenal
di sisi retail ya, pengguna langsung itu kecenderungannya mungkin ya tadi ya aki, perlengkapan kendaraan yang penggantiannya mudah, kecenderungannya seperti itu. Tapi pada produksinya mereka memproduksi banyak parts gitu ya, banyak spare parts. Di bisnis perdagangan mereka punya divisi domestik ya. Divisi domestik itu mereka mendistribusikan suku cadang ke 52 dealer. 52 dealer utama berada di luar Jawa Bali serta 24 kantor penjualan, dan totalnya sudah ada 12.000 pengecer. Jadi bisa dikatakan barang-barangnya Astra Auto Parts ini sudah cukup padat, sudah cukup menyebar ke seluruh Indonesia gitu ya, dengan banyaknya pengecer yang sekarang sudah ada 12.000. Di divisi internasional tadi mereka sudah kirim ke 40 negara. Di divisi retail mereka mengandalkan shop and drive ya, shop and drive. Jadi bisa dikatakan shop and drive ini sekarang ini jadi ujung tombak wajahnya auto gitu ya, untuk level direct to consumer. Mereka mengenalkan shop and drive, dan saya rasa sebagai brand shop and drive itu tumbuh cukup bagus gitu ya. Trusted part shopnya itu semakin menurut saya semakin dapat, orang-orang makin aware untuk hal-hal yang simpel. Mereka bisa langsung datang ke shop and drive. Sekarang juga ada aplikasinya, mereka yang ngeluncurin digitalisasi lewat shop and drive. Jadi mereka nggak mau kalah, mereka bikin aplikasi juga. Kemudian untuk produk-produknya ya ini yang tadi ya, sudah ada engine parts, body chassis, electronic parts, terkait dengan transmission pun mereka juga ada produknya macam-macam. Itu sekilas perusahaannya teman-teman. Sekarang kita langsung masuk ke kinerja ya. Kinerja di sini kita akan bandingkan juga year on year dan Q on Q, karena mereka sudah ada juga laporannya gitu. Sekalian kita bahas di sini. Pertama adalah kinerja year on year-nya, di mana mereka tumbuh 27%. Nah, tumbuh 27% itu sebenarnya terjadi juga karena tahun 2020 mereka terjadi goncangan bisnis lah ya, industri otomotif, karena penjualan mobil juga turun, penjualan spare part juga turun. Kenapa turun? Karena juga di sepanjang tahun 2020 mobilitas kita terbatas ya. Mobilitas kita terbatas, otomatis aki yang mungkin harusnya ganti jadi pemakaiannya lebih panjang. Nah, itu mempengaruhi kinerja auto di tahun 2020. Tahun 2021 mereka recover dan dapat total pendapatan 15,1 triliun dengan year on year berarti naik 27%. Nah, kenaikan ini sebenarnya sudah cukup bagus gitu ya kalau kita bandingkan dengan 2020. Tapi kalau kita bandingkan dengan 2019 ini masih ada gap sedikit ya, kurang lebih sekitar 300 miliar. Jadi kalau dikatakan sudah berhasil comeback, pulih itu penuh, saya rasa belum, dikit lagi. Karena belum bisa mengalahkan kinerja tahun 2019. Tetapi berita bagusnya adalah kinerja kuartal 1 auto 2022 di sini ya, itu tumbuh 27%. Ya, tumbuh 27%, dan secara kuartal 1 auto 2022 itu adalah all time high teman-teman ya, tertinggi dari bisa dibilang 10 tahun terakhir dengan pendapatan 4,5 triliun. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena baru kuartal 1 mereka sudah mulai tancap gas. Kalau kinerja ini bertahan sampai kuartal 4, ya berarti kinerjanya auto bisa all time high juga ya di tahun 2022. Itu pandangan optimis saya untuk auto. Ya, dari 15,1 triliun tadi, kalau kita lihat di sini saya coba compare dari tahun 2020 dan 2021 ya. Pertama adalah kinerja perdagangan. Jadi perdagangan mereka tumbuh 8% ya. Dari 6,6 triliun menjadi 7,7 triliun. Jadi meskipun tumbuhnya saya rasa masih kecil ya. Sangat timpang kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan di manufaktur, di mana mencapai 44%. Nah, 44% itu berarti jauh banget ya perbedaan pertumbuhannya nih antara sektor perdagangan dengan manufaktur. Dan mudah-mudahan di tahun 2020 ini bisa lebih tinggi lagi ya persentase di bagian perdagangannya gitu ya, biar minimal sampai 2 digit. Dan kalau kita lihat di bagian manufaktur memang gede banget ya, mereka dapat 9,1 triliun dan sebelumnya hanya mendapat 6,3 triliun.
Sekarang ke laba bersihnya ya. Jadi laba bersihnya jangan terkecoh dengan ini teman-teman ya, 27.000% plus 27.000%, karena di tahun 2020 mereka rugi ya. Mereka rugi 34 miliar. So, jangan terlalu kadang-kadang kalau kalian lihat cuman header berita gitu, judul berita laba melesat 27.000%, tapi ternyata dari kondisi rugi. Jadi memang hati-hati ketika ketemu berita-berita seperti itu. Kita mesti cek tumbuhnya seberapa persen itu dari mana gitu ya. Kalau dari posisi minus seperti ini ya wajar, tumbuhnya memang 27.000%. Tapi kalau kita lihat lebih seksama, laba bersihnya memang belum bisa sesuai dengan laba mereka di tahun 2019. Jadi saya bilang tadi ya bahwa kinerjanya hampir menyamai 2019 tapi belum. Nah, mudah-mudahan itu bisa terjadi di 2022. Dan kalau kita lihat laba kuartalnya ya, laba kuartal tahun 2019 itu di sini teman-teman ya, belum mencapai 200 miliar. 2019 itu berarti di sini ya, 189 miliar. Di 2022 mereka sudah dapat 239 miliar. Jadi secara kuartal satunya mereka sudah bagus banget nih teman-teman ya. Startnya sudah bagus banget. Tinggal bagaimana laba kuartal 2, 3, dan 4-nya bisa ada peningkatan yang serupa gitu ya. Dan secara kuartal on kuartal, Q on Q-nya mereka naik 39%. Lanjut ke ekuitas, di tahun 2020 juga minus ya posisinya, jadi di sini kosong, tapi sekarang sudah mulai kembali dengan ROE-nya dia 5,6%. Memang auto sendiri ROE-nya itu tergolong rendah ya, tergolong rendah. Kita bisa lihat dalam berarti berapa sampai 2007 tahun terakhir ROE-nya mereka itu nggak bisa menyentuh 2 digit ya, di kisaran kurang lebih ya 7% ya paling tinggi, bahkan di tahun 2019 pun hanya 6%. So, kalau tahun 2021 mereka dapat 5,6%, secara 5 tahunan, memang ini rata-rata ROE-nya dari auto. Saat ini total ekuitasnya mereka sudah 11,8 triliun dengan saldo laba 7 triliun. Jadi, perusahaan ini berhasil numpukin laba gitu ya. Pelan-pelan sekarang sudah 7,1 triliun. Selanjutnya adalah liabilitas. Perusahaan ini sangat-sangat sehat ya. Kalau ngomongin liabilitas, DER-nya itu kecil sekali, 0,05, saya bulutin jadi 0,1 kali gitu ya. Dan dari tahun ke tahun memang kita bisa ngelihat perusahaan ini liabilitasnya kecil. Kalian bisa lihat yang liabilitas jangka panjang ya. Jangka panjang itu beban yang berbunga teman-teman. Ini yang menjadi kekhawatiran investor kalau mau hold jangka panjang, sahamnya banyak bunganya nggak, banyak utang obligasinya nggak. Karena kalau banyak utang obligasi akan menurunkan laba gitu ya. Laba yang akan nanti dibagi untuk jadi dividen buat investor. Jadi liabilitas yang terlalu besar biasanya investor kurang suka. Nah, tapi di case-nya auto, mereka utangnya itu bisa dikatakan sangat-sangat kecil. Di tahun 2021 ada penurunan biaya keuangan ya. Beban bunga atas pinjaman tuh turun ya dibandingkan dengan tahun 2020, meskipun bebannya pun juga kecil sekali gitu ya kalau dibandingkan dengan ekuitasnya. Total aset mereka sekarang ada di 16,9 triliun, jadi hampir 7 triliun lah ya. Dengan ROA terakhir mereka adalah 3,61 triliun. Kasnya dari 16 triliun mereka punya, ya asumsi kita buletin aja ke atas ya, 2 triliun. Jadi bisa dikatakan hampir 15% dari total aset adalah kas ya, cukup solid lah ya. Selanjutnya adalah profitability ya. Jadi auto ini profitability-nya memang tergolong rendah teman-teman, dengan net profit margin 5 tahun ya rata-rata di 3,38% ya. 3,38%, sementara IPS-nya juga 7 tahun terakhir kalau nggak dibilang kecil, nggak dibilang bertumbuh, maksudnya dia cenderung stabil ya, cenderung stabil dengan rata-rata di 120-an ya, 120. Ini tahun 2019 naik 153, tapi kurang lebihnya rata-rata ada di 120. Untuk pergerakan harganya sendiri gimana? Jadi kalau teman-teman adalah investor auto dari 5 tahun yang lalu, sekarang posisinya masih minus tuh. Minus 50,2%. Bahkan kalau misalkan kalian hold auto dari 10 tahun yang lalu ya, 2012, itu posisinya masih minus 61% gitu ya. Nah, tetapi sejak
6 bulan terakhir ya, berarti mulai awal tahun kurang lebih mereka tuh sudah naik tipis nih 5,6%. Artinya sepanjang tahun 2022 saham auto harganya belum kemana-mana gitu ya, mulai ada pergerakan sedikit 3 bulan terakhir naik 13%. Untuk dividennya sendiri mereka tahun lalu masih bagi dividen, tahun ini juga bagi dividen. Tahun lalu nggak bagi dividen, sorry, karena tahun 2020-nya itu rugi gitu ya, minus. Berarti kinerja tahun 2021 mereka bagikan dividen di 2022 dengan payout rasionya 40%. Jadi lumayan lah ya, makanya mereka saldo labanya makin numpuk nih, karena nggak terlalu tinggi juga payout rasio untuk dividennya. Kita bandingkan dengan kompetitor ya, meskipun agak-agak berbeda karena produknya si auto ini menurut saya lebih diversifikasinya lebih luas teman-teman kalau dibandingkan dengan GJTL dan SMSM gitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba bandingkan dengan kedua ini ya. Pertama adalah untuk pairnya dulu ya. Pairnya itu secara TTM trailing 12 month itu auto di 8,7 kali ya, 8,7 kali, dengan GJTL 57 terlalu tinggi ya pairnya, dan SMSM 12,2. Jadi untuk sektor manufaktur otomotif yang saya incar itu adalah auto dan SMSM. Nanti kapan-kapan kita bahas SMSM juga gitu ya. Kemudian ada PBV-nya. PBV-nya auto itu yang membuat saya tertarik gitu ya dengan auto, karena secara PBV dia baru dihargai di 0,5 kali. Jadi bisa kita katakan ini value stock nih ya. Dengan kinerja yang bagus, kuartal 1 sudah mulai menunjukkan pemulihan, PBV-nya masih ketinggalan. Jadi punya potensi untuk mengejar ke harga wajarnya dia, minimal 1 kali lah ya. GJTL 0,36 ya, tapi earning-nya kurang bagus. SMSM 3 kali ya, SMSM 3 kali. Kalau untuk profitability secara kuartal ya, auto 4,92%, dan ini dia ya SMSM yang membuat kelihatan lebih seksi karena 3 kali lipat ya, 3 kali lipat net profit marginnya. Meskipun kalau kita ngomongin PBV juga, PBV-nya SMSM udah 3 kali lipat juga ya dibandingkan dengan auto. Untuk ROE-nya 6%, lagi-lagi SMSM mendominasi jauh ya, 4 kali lipat ROE-nya dibandingkan dengan auto. Untuk ROA-nya juga sama ya, ROA-nya 3,8%, SMSM ROA-nya mencapai 16,83%. Jadi perbandingannya memang SMSM ini lebih profitable ya perusahaannya di beberapa tahun belakangan ini gitu ya. Meskipun kalau melihat harga memang ya sudah wajar karena PBV-nya juga sudah dihargai 3 kalinya gitu. Lanjut untuk valuasinya bagaimana? Di sini adalah gambar pergerakan harga disertai dengan price earning ratio deviasi selama 5 tahun ya. Jadi kita tarik mundur 5 tahun, dan posisi sekarang auto ini ada di garis merah. Garis merah itu artinya adalah -1. -1 itu berarti sudah under value dari harga price earning rata-ratanya dia ya, yang di harga kurang lebih 1.600. Nah, lebih under value lagi teman-teman kalau di sini ya, kurang lebih di harga 800 gitu ya. Tapi dengan harga sekarang ini sudah under value. Kalau sudah under value ya kita tinggal melakukan strategi pembelian ya, kembali ke masing-masing teman-teman. Bagaimana cara kalian untuk membelinya? Apakah perlahan gitu ya, atau bertahap dengan strategi harga yang cukup bervariasi? Itu strateginya masing-masing ya, nggak terlalu kita bahas di dalam video kali ini. Jadi kita cuman melihat bahwa memang auto ini sudah cukup under value gitu ya. Prospeknya bagaimana untuk auto ke depan gitu ya. Target manajemen itu sebenarnya sangat konservatif gitu ya. Kalau di video terakhir itu saya bahas saham TOWR ya. Manajemennya itu optimis, bahkan dia put angkanya gitu, targetnya jelas, sehingga investor tuh tinggal nanti di akhir periode tinggal bandingkan target dengan kenyataan sama nggak. Sedangkan untuk auto sendiri mereka membuatnya adalah minimal. Jadi berapa banyak pertumbuhan pendapatannya auto di tahun 2022? Jawabannya adalah minimal dengan pertumbuhan ekonomi industri. Dimana kalau pertumbuhan ekonomi nasionalnya itu di kisaran 4,7 sampai 5,5%. Jadi kurang lebih benchmarknya adalah ekonomi nasional dulu, baru ke ekonomi industrinya berapa persen gitu ya. Itu yang menjadi target minimalnya auto gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat kinerja Q1 2022, mereka sudah
jauh lebih tinggi sih daripada proyeksi pertumbuhan nasional. Tinggal dapetin data pertumbuhan industri ini yang belum muncul gitu ya, karena yang terpaparkan di annual report lebih kepada peningkatan penjualan mobilnya, bukan spare partnya gitu. Tapi it's okay, nanti kita bandingkan di akhir periode 2022 ya terhadap kisaran pertumbuhan ekonomi nasional. Masih mengenai prospek auto gitu ya. Saat ini itu mereka punya aplikasi untuk shop and drive di mana penggunanya sudah 93.000. Ini inisiatif yang bagus ya untuk shop and drive, karena bisnis direct to consumer itu perlu untuk kita bisa mengenali siapa sih customer kita, bagaimana kita bisa membuat mereka bertahan dengan jasa kita ya. Ujung-ujungnya retention customer dan akhirnya akan meningkatkan laba kalau memang customernya bisa loyal gitu ya. Mereka saat ini punya 93.000 customer yang udah download Shop and Drive, lalu ada 365 gerai yang super Shop and Drive itu ada 9, Shop and Bike-nya 23, dan Moto Quick-nya 157 gerai gitu ya. Ini yang tadi di sebelah kiri ini adalah tinjauan industri, di mana yang dimention memang hanya pertumbuhan kendaraan bermotornya gitu ya, tumbuh di 2021 tumbuh 67%. Dan tentu saja di tahun 2022 akan diprediksi lebih meningkat lagi, tetapi di bagian spare part-nya itu saya belum nemu gitu ya. Kalau teman-teman ada nemu boleh ditulis di kolom komentar, jadi kita bisa diskusi bareng juga. Kita udah sampai di kesimpulan teman-teman dari apa yang sudah kita bahas di video kali ini ya. Pertama dari kinerja dulu. Dari kinerja kita bisa mengatakan bahwa kinerjanya auto di tahun 2020 itu membaik ya. Membaik dibandingkan dengan 2020 gitu ya. Meskipun kita bisa bilang juga belum pulih karena belum bisa naik setara atau lebih tinggi dari kinerja sebelum pandemi, yaitu tahun 2019 ya. Tetapi kinerja Q1 2022 auto itu adalah yang tertinggi dalam periode kuartal dalam 10 tahun ya. Jadi dalam 10 tahun kinerja Q1 2022 ini all time high nih ya. Nah, mari kita berandai-andai gitu teman-teman ya. Kalau kita memproyeksikan kinerja Q1 ini ya bisa sama terus gitu sampai 4 kali itu. Atau bahkan kinerja Q2, 3, 4-nya itu lebih tinggi gitu ya dari kuartal sebelumnya atau lebih tinggi dari kuartal 1, maka tahun 2022 itu bisa menjadi pemulihan kinerja yang penuh bagi auto, bahkan all time high kinerja ya. All time high kinerja. Artinya pendapatan mereka adalah yang tertinggi sepanjang perusahaan berdiri. Laba mereka juga mungkin bisa yang tertinggi sepanjang perusahaan berdiri. Dan kedua, kita ngomongin keuangannya sehat ya, hutangnya terjaga, kasnya cukup besar compare dengan total aset gitu ya. Hanya saja memang perusahaan auto ini ROE dan net profitnya tergolong kecil gitu ya. Perusahaan kalau net profit marginnya kecil, itu berarti lawannya adalah multiplikasi gitu ya. Dia untung kecil tapi jualannya harus banyak ya. Itu kuncinya. Kalau perusahaan yang untungnya lebih besar itu lebih enak lagi. Dia bisa lebih gampang untuk mainkan harga. Maksudnya mainkan harga itu dalam arti mereka bisa bikin promo lagi, mereka bisa coba otak-atik gross profit marginnya. Tapi kalau seperti auto dengan net profit margin yang menurut saya sudah mepet ya, maka mereka harus kejar penjualan sebanyak mungkin gitu sih. Yang ketiga, saat ini auto itu saat ini tuh auto dihargai di PBV 0,5 kali ya. Jadi 1 kali PBV-nya aja belum. Kalau kita ngomongin 1 kali itu belum, dia masih setengahnya. Sementara kinerjanya sudah membaik teman-teman ya di tahun 2022, 2023. Kondisi ini itu kondisi yang saya cukup suka gitu ya. Jadi perusahaannya tadinya jeblok kinerjanya, lalu kinerja kuartalnya mulai membaik, bahkan saya bilang sangat baik ya auto di 2022 ini Q1-nya. Tapi harga sahamnya belum kemana-mana ya, Jadi masih ada potensi untuk kalau kinerjanya makin naik, ya harganya akan mengikuti dengan kinerjanya. So, saya melihat kalau kinerjanya secemerlang ini ya di Q2, Q3, Q4, maka auto itu layak dihargai minimal 1 kali PBV-nya ya di 2.200. Dan kalau di awal 2023 berlanjut
kecemerlangan ini ya, optimis bisa mencapai 2.600 ya, kisaran 1,2 kali PBV-nya. Nah, buat teman-teman yang nanya, Bang, ini naik 2.200, naik 2.600 berapa lama? Jawabannya sebenarnya saya nggak tahu ya. Kita hanya bisa memprediksi dari kinerja. Karena kinerja naik, harapan kita adalah market juga mengapresiasi. Tetapi kadang-kadang market juga ya, biarlah master market yang bekerja gitu ya. Kita nggak bisa memprediksi naik terus gitu, setahun naik, return gitu gede, ya nggak bisa seperti itu cara kerjanya. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah kita mereview perusahaan ini secara berkala di tiap kuartalnya ya. Kalau kita ngelihat Q1-nya bagus, ya kita buy, kita hold dulu. Kita lihat Q2, Q3, Q4 ya. Selama kinerjanya on track, ya fine-fine aja sih untuk nge-hold sahamnya, meskipun mungkin harganya naiknya baru 10%, 20%. Tetapi kalau kinerjanya bagus ya, kita holdnya tuh pun lebih percaya diri bahwa di suatu hari yang entah kapan itu market akan mengapresiasi di harga yang sewajarnya. Itu teman-teman ya, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, memberikan insight baru, terutama untuk kalian yang suka nyari value stock gitu, saham-saham yang sedang dalam kondisi murah. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita untuk saham auto ya, saham sektor manufaktur. Dan menurut saya sektor manufaktur ini masih cukup bagus gitu ya untuk tahun 2022, terutama otomotif, karena mobilitas sudah mulai kembali normal ya. Jakarta ya, jalanan ibu kota itu sudah mulai macet lagi. Jadi spare part sudah mulai harus rajin diganti lagi gitu ya, karena tahun sebelumnya mungkin pemakaiannya lebih rendah, jadi gantinya lebih lama. Kalau sekarang kayaknya spare part bakal sering diganti. Jadi dengan hal-hal lain tentunya gitu ya, faktor-faktor lain, saya lihat industri otomotif khususnya spare part bakal bertumbuh di tahun 2022. Sudah mulai sedikit tercermin di kuartal 1. Kinerja mereka sangat bagus gitu ya, all time high kuartal 1 sepanjang 10 tahun terakhir, sepanjang mereka berdiri bahkan. Jadi dari situ sekarang ini harga auto masih di 1.200-an teman-teman. Jadi kalau misalkan naik ke 1 kali PBV itu hampir bigger lah ya, hampir bigger. Dan kalau naik ke optimisnya 2.600, ya kita sudah dapat bigger dari saham auto. So, itu aja pembahasan kita di kali ini. Semoga pembahasan ini bisa memberikan referensi, insight baru buat teman-teman kalian yang nyari saham value stock, saham yang calon bigger. Mudah-mudahan ini bisa memberikan insight juga buat kalian semuanya. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi apapun di kolom komentar. Kalian lagi ngincer saham apa, lagi naksir saham-saham apa, boleh. Lagi nyangkut juga boleh. Kita bisa diskusi bareng di sana. So, sampai ketemu di next video. God bless you guys. Bye-bye.